Bab 2747. Berpura-pura menjadi tuan muda. Menara kecil diam. Dia mengetahui bahwa majikan muda benar-benar marah. Kepribadian majikan muda telah banyak berubah sejak dia mulai belajar, namun semangat berdarah di tulangnya masih ada. Kali ini dunia tengah mengirim orang untuk membunuhnya, jelas membuatnya marah. Setelah menerima token link dari Mileye, kedua master di paviliun Xianbao mundur dengan tenang. Mereka tidak ragu sedikit pun terhadap perintah Mileye, mereka akan melakukan apapun yang dikatakan Mileye. Di samping, Tuan Sa melihat Mileye menghilang di kejauhan, berjuang di dalam hatinya. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar ragu saat ini. Ikut atau tidak? Sebenarnya dia sedang berjuang dan tidak pasti dalam hati karena mengikuti Mileye sama saja dengan terlibat dalam pergulatan internal klan Yang. Dalam hal ini, kemungkinan besar mereka akan menjadi korban. Asal tahu saja, klan Yang bukanlah keluarga biasa. Dalam keluarga yang begitu menakutkan, tidak ada seorang pun yang tersisa, dan itulah bencana. Tentu saja, seperti yang dikatakan Mileye, jika Mileye benar-benar memenangkan kompetisi, mereka juga dapat mengubah nasib mereka. Dengan manfaat yang sangat tinggi, hal ini juga memiliki risiko yang sangat tinggi. Setelah sekian lama, Tuan Sa menghela nafas pelan. Akhirnya, dia menyerah. Dia tidak mau bertaruh. Kalau bertaruh, dia mungkin bisa mengubah nasib, tapi juga bisa tidak mendapat hasil apa-apa. Sekarang begini, tidak ada yang salah, walaupun agak membosankan, tapi sangat stabil, setidaknya tidak perlu mengambil risiko, tidak perlu khawatir. Tuan Sa merentangkan telapak tangannya, lalu berkata, "Kembalikan cincin penyimpanan ini ke dunia tengah, kami tidak akan menerima tugas ini." Setelah berbicara, dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada lelaki tua di sampingnya, lalu berbalik dan pergi. Setelah menerima perintah, dua master misterius paviliun Xianbao mulai bertindak. Tak lama kemudian, ketua dari beberapa cabang paviliun Xianbao secara pribadi memimpin para master di paviliun menuju dunia langit. Siapa di paviliun Xianbao yang tidak tahu Mileye yang sekarang? Dia adalah orang yang dekat dengan ketua paviliun. Setelah menerima perintah dari Mileye, para master tidak ragu-ragu dan langsung memimpin master di paviliun menuju dunia langit. Dunia langit. Kuila sedang berbaring di kursi yang sering dikunjungi Mileye dan membaca buku. Ben Zhang berdiri di samping dengan hormat. Sebenarnya dibandingkan Mileye, dia lebih takut pada Kuila. Gadis kecil ini benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Kuila tiba-tiba berkata, "Dunia tengah mengirim seseorang untuk membunuh kakakku." Ben Zhang mengangguk cepat, "Ya." Kuila tanpa ekspresi dan tidak berbicara. Ben Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan muda akan pergi ke dunia tengah." Kuila mengangguk, "Aku akan pergi bersamanya." Ben Zhang tersenyum kecut, "Dunia tengah punya master di atas dewa langit, menurutku." Kuila tiba-tiba bertanya, "Apakah master di atas dewa langit sangat hebat?" Ben Zhang tertegun, "Apa tidak hebat?" Kuila menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Setiap orang di alam fana adalah seekor semut." Saat dia berbicara, dia berhenti, lalu berkata, "Kecuali kakakku." Ben Zhang terdiam. King Su. Di istana, Tango Tuoba memandang Mileye, "Apakah kamu sudah akan pergi?" Mileye mengangguk, melakukan sesuatu. Tango Tuoba terdiam sejenak, dan berkata, "Kapan kamu akan kembali?" Mileye tersenyum dan berkata, "Pedang biru gaib ada di tanganku, aku bisa kembali kapan saja." Tango Tuoba tiba-tiba mencium Mileye dan berkata dengan lembut, "Aku akan menunggumu." Mileye tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya,
senyumannya agak jahat. Tampaknya merasakan beberapa perubahan pada Mileye. Tango Tuoba sedikit tersipu. Kamu? Mileye tertawa. Keduanya menghilang pada saat bersamaan. Pada saat yang sama, kebenaran agung dan menara kecil terbang keluar dari istana. Menara kecil terdiam. Kebenaran agung terdiam. Setelah beberapa hari, Mileye meninggalkan istana. Ketika Mileye kembali ke dunia langit telah mengumpulkan banyak master dari paviliun Xianbao. Ben Zhang mendatangi Mileye dan dengan hormat berkata, "Hormat kepada Tuan Muda." Mileye berkata, "Berapa banyak master Dewa Langit yang kita miliki sekarang?" Ben Zhang berkata dengan suara yang dalam, "Termasuk master Dewa Langit dari dunia langit, totalnya ada 26. 26. Mileye memandang Ben Zhang, "Bagaimana jika dibandingkan dengan dunia tengah?" Ben Zhang ragu-ragu, lalu berkata, "Kesenjangannya terlalu besar. Dunia tengah memiliki setidaknya 50 alam dewa langit. Selain itu, mereka juga dapat memobilisasi para master dewa langit dari dunia lain. Bisa dikatakan kalau dunia tengah memerintahkan, mereka dapat ditransfer dalam waktu singkat. Setidaknya ratusan master dewa langit." Mileye mengangguk, "Aku mengerti." Ben Zhang ragu-ragu untuk berbicara. Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan takut." Ben Zhang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut. Aku marah. Tuan Muda, beraninya mereka mengirim orang untuk membunuhmu. Mereka hanyalah pekerja dari klan Yang, beraninya mereka mengirim orang untuk membunuhmu. Aku benar-benar marah." Mileye tertawa dan berkata, "Aku juga marah, jadi lawan saja mereka." Ben Zhang berkata dengan suara yang dalam, "Lawan. Lawan sampai mati." Mileye tersenyum, lalu memandang Kuila, "Hei." Kuila tiba-tiba berkata, "Aku akan pergi bersamamu." Mileye sedikit ragu, "Aku masih membutuhkanmu di sini." Kuila menyela Mileye, "Aku ikut denganmu." Sangat bertekad. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Mendengar hal itu, Kuila tiba-tiba tersenyum manis. Mileye tiba-tiba melihat ke arah Kuila, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu berada di alam dewa?" Kuila mengangguk, "Ya." Mileye tertawa, "Tingkatan alamku akhirnya sedikit lebih tinggi darimu." Haha. Kuila tiba-tiba menjentikkan jarinya. Boom. Dalam sekejap, aura Kuila tiba-tiba melonjak, langsung mencapai alam dewa langit dari alam dewa. Senyum Mileye membeku, 10.000 kuda berlari di hatinya. Ben Zhang di samping juga membatu di tempat. Dia tiba-tiba merasa sedikit sesak di dadanya. Kultivasi. Astaga. Lihat yang lain, tidak perlu latihan, cukup menerobos. Ben Zhang menjadi semakin marah saat memikirkannya dan hatinya tidak tahan. Kuila berkedip, "Kak, ada apa denganmu?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Inikah caramu menerobos?" Kuila mengangguk, "Ya." Mileye sedikit mengernyit, "Kamu tidak membutuhkan nadi alam semesta. Kamu tidak membutuhkan pencerahan." Kuila sedikit bingung. Bukankah menerobos adalah hal yang sangat mudah? Untuk apa pencerahan? Mileye terdiam. Ekspresi Ben Zhang kaku seperti patung. Mileye masih agak sulit mengerti, kenapa kamu menerobos dengan begitu mudah. Ini tidak normal. Kuila berpikir sejenak, lalu berkata, "Mungkin aku jenius." Wajah Mileye penuh dengan garis hitam. "Maksudmu, kami terlalu bodoh?" Kuila terkekeh, "Kakak tidak bodoh." Mileye tersenyum pahit, "Kalau begitu katakan padaku, kenapa kamu menerobos hanya dengan menjentikkan jarimu?" Kuila terdiam. Mileye berkata dengan lembut, "Tidak bisakah kamu mengatakannya?" Kuila menggelengkan kepalanya, "Aku sedang memikirkan cara membodohimu."
Mileye terdiam. Kuila tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kak, dahulu kala, aku sangat kuat, tak terkalahkan." Mileye terdiam beberapa saat dan berkata, "Aku sudah mengerti." Kuila tersenyum dan berkata, "Bagaimanapun, dalam hatiku, kakak adalah yang paling kuat." Mileye dengan lembut mengusap kepala kecil Kuila, lalu berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan bertarung dengan kakak." Kuila sedikit mengangkat sudut mulutnya, "Oke." Mileye memimpin semua orang langsung ke dunia tengah. Dalam perjalanan, Andri Lan, ketua cabang Paviliun Xianbao, memanggil sekelompok ketua cabang Paviliun Xianbao. Dia memandang ke semua orang, lalu berkata dengan suara yang dalam, "Semuanya, kali ini kami menargetkan dunia tengah dan di belakang dunia tengah adalah klan Yang, apa kalian tahu?" Semua orang mengangguk, ekspresi mereka sedikit serius. Jangankan klan yang di belakang, bahkan dunia tengah pun tidak mudah untuk dihadapi. Asal tahu saja bahwa dewa dunia tengah bisa menggerakkan master lain. Setelah ratusan dewa langit dan alam dewa dipindahkan, pada saat itu, mereka tidak akan mampu melawan. Andri Lan berkata dengan suara yang dalam, "Tentu saja kita tidak perlu takut. Karena Tuan Muda Ye adalah Tuan Muda klan Yang. Seberani apapun mereka juga tidak akan berani membunuh Tuan Muda Ye. Namun, mereka pasti berani membunuh kita, jadi kali ini kita pergi bersama Tuan Muda Ye, kita harus melakukan." Saat ini, suara Mileye tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Ketua Andri Lan, jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian menjadi umpan meriam." Andri Lan berbalik dan melihat. Tak jauh dari situ, Mileye berjalan perlahan. Melihat Mileye, Andri Lan tersenyum kecut, "Tuan Muda Ye." Mileye tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan kalian menjadi umpan meriam saat kita sampai di dunia tengah." Andri Lan mengangguk, "Aku percaya dengan karakter Tuan Muda Ye, tapi Tuan Muda Ye, pernahkah kamu memikirkannya? Karena mereka berani mencari seseorang untuk membunuhmu, artinya mereka telah memutuskan untuk memutuskan hubungan denganmu." Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, "Bisakah kamu menghubungi petinggi klan Yang?" Mileye tersenyum dan berkata, "Tidak perlu menghubungi." Andri Lan tercengang. Mileye terkekeh dan berkata, "Apa yang kamu lakukan dengan menghubungi klan Yang?" Andri Lan terdiam. Mileye mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang di kejauhan, matanya perlahan menjadi dingin. Dunia tengah. Masalah Mileye dan yang lainnya pergi ke dunia tengah. Dunia tengah sudah mengetahuinya. Di aula besar, Master Dunia Tengah dan lainnya telah berkumpul. Semua orang terlihat sedikit tidak senang. Mileye. Mereka tidak menyangka Mileye benar-benar datang ke dunia tengah. Yang terpenting, sebelumnya dunia tengah telah mengirimkan token link ke dunia tengah. Saat Mileye sampai di dunia tengah, jika master seperti dunia tengah tidak berlutut di hadapannya, maka Mileye akan membantai klan. Membantai klan. Harus diakui, semua orang masih sangat marah. Meskipun mereka bukan siapa-siapa di klan Yang, namun di alam semesta ini, mereka semua adalah orang-orang terkemuka. Kapan mereka dipermalukan seperti ini? Saat ini, Si Jun tiba-tiba muncul di aula. Ketika mereka melihat Si Jun, semua orang segera memberi hormat. Si Jun tampak tenang, "Aku dengar Tuan Muda akan datang, bagaimana menurut kalian?" Semua orang terdiam. Si Jun berkata dengan suara lirih, "Sampaikan perintah. Segera blokir dunia tengah dan semua ruang waktu yang mengarah ke alam semesta luar dan tidak ada berita yang bisa terkirim ke luar dunia tengah. Selanjutnya, segera kirim perintah agar penguasa dunia dari berbagai dunia besar untuk bergegas ke sini dalam waktu 1 jam."
Mendengar ini semua orang sedikit bingung, untuk apa memanggil orang datang. Kali ini, si Jun berkata lagi, bilang saja, ada yang berpura-pura menjadi tuan muda. Berpura-pura menjadi tuan muda. Mendengar ini, semua orang di aula tengah tiba-tiba mengerti. Bersambung.